Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinulinwa dengan nomor induk 240935706225. Di kulum dikunya. Nama saya Elma Rahmawati dengan NIM 240935701286. Nama saya Muhammad Ilham Basar Kafi dengan 24093570101049. Nama saya Krisna Dharma Hendriarto dengan NIM 24093570707607. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi pada produktivitas kerja. Di mana penerapan K3 pada laboratorium sangat penting karena K3 yang telah diterapkan di laboratorium belum tentu efektif untuk memberikan edukasi pada laboratorium tentang pentingnya K3 yang telah diterapkan sebelumnya. Akibatnya 15 mahasiswa mengalami luka dan 1 dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Seorang mahasiswi S2 meninggal dunia saat sedang melakukan praktik di lab kampus IPB. Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah fasilitas yang mendukung penerapan K3 pada laboratorium telah memadai? Bagaimana prosedur penyimpanan alat elektronika? Yang keempat, bagaimana penanganan limbah elektronika yang sudah ada? Selanjutnya, sejauh mana efektivitas pemasangan poster K3 dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan? Maksud dari analisis keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah untuk mengetahui penerapan K3 pada laboratorium serta melakukan perbaikan dan evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Untuk tujuannya sendiri, pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk melakukan analisis terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium. Yang kedua, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang mencakup penyusunan SOP dan feasibility study untuk meningkatkan standar K3 pada laboratorium. Untuk analisis ini kita lakukan di gedung P12 ruangan 201 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Ruangan ini sering loh kita jadikan sebagai ruang belajar kita di semester 1. Kembali lagi ke topik. Untuk metode penelitian yang kita lakukan adalah yang pertama adalah wawancara, kedua adalah observasi. Yang kebetulan yang bertugas sebagai petugas laboratorium saat itu adalah Bapak aku. Bapak tersebut sangat baik karena telah memperkenankan kami dan memperbolehkan untuk melakukan observasi di laboratorium tersebut. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada beliau yang telah memperkenankan kami serta memperbolehkan kami di wawancara serta observasi yang kita lakukan. Ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama adalah tentang kondisi, bagaimana sih laboratorium itu. Di laboratorium tersebut banyak sekali alat-alat yang berhubungan dengan listrik, sehingga kita sebagai mahasiswa maupun tenaga-tenaga pengajar harus memahami K3 di laboratorium tersebut, sehingga kecelakaan kerja tidak akan terjadi. Di laboratorium ini ada 2 aspek sebagai penunjang K3 yang pertama adalah keberadaan kota MCP. Yang keduanya diletakkan secara strategis. Hal ini menunjukkan bahwa laboratorium memperhatikan aspek dalam penggunaan peralatan elektronika yang memiliki potensi bahaya tinggi. Terus bagaimana sih tentang APD-nya? Di laboratorium ini tidak tersedia APD, namun APD-nya diletakkan di ruangan terpisah tapi tetap di gedung yang sama. Nah, hal ini menjadi perhatian kita karena tidak ada APD-nya di ruangan ini bisa menghambat dan membahayakan mahasiswa. Yang membuat saya takjub adalah sistem penyimpanan alat-alat di laboratorium tersebut. Penyimpanan alat-alat di laboratorium tersebut disimpan di lemari khusus dan diberi label sesuai dengan alatnya. Prosedur peminjaman alat di laboratorium ini juga sudah terstandarisasi dengan jelas, di mana kita sebagai mahasiswa sebelum meminjam diharuskan untuk mengisi nota dan juga saat mengembalikan barang tersebut harus dengan kondisi yang baik pula. Selain itu, perawatan oleh laboran juga dilakukan secara berkala
Setelah itu dicatat di buku inventaris untuk memastikan semua peralatan tetap di kondisi yang layak dipakai. Banyak sekali poster-poster di laboratorium ini, tapi poster-poster tersebut belum maksimal karena rendahnya minat baca oleh mahasiswa. Hal ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Tujuan utama dalam penerapan 5R adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, rapi, efisiensi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta keselamatan dan kesehatan kerja. Ringkas yang berarti merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Selanjutnya yaitu rapi. Rapi melibatkan tata letak barang dan peralatan, serta penentuan jenis penyimpanan dan layout yang fungsional di tempat kerja. Dengan menerapkan budaya rapi, perusahaan dapat memudahkan akses karyawan ke barang dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu resik. Resik merupakan kebiasaan untuk membersihkan area-area dan peralatan secara teratur. Dengan membuang sampah, membersihkan peralatan dan area kerja, perusahaan dapat mengurangi risiko kerusakan mesin, kecelakaan, dan kontaminasi di tempat kerja. Yang keempat yaitu rawat. Rawat mengacu pada pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja yang teratur, termasuk pemeliharaan rutin dan perbaikan mesin serta peralatan kerja latin. Melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara rutin dapat memperpanjang masa pakai peralatan dan menghindari pengeluaran atau perbaikan. Rajin berkaitan dengan semangat kerja yang tinggi dan kedisiplinan dalam melakukan tugas-tugas di tempat kerja. Budaya rajin mencakup kebiasaan untuk datang tepat waktu di tempat kerja, menghargai waktu dan tugas-tugas rekan kerja, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja secara individu terus-menerus. Dengan menerapkan prinsip dari 5R, barang dan alat kerja lebih mudah ditemukan dan lebih awet juga. Mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari atau mengatur ulang. Proses kerja menjadi lebih terstruktur sehingga produktivitas meningkat. Misalkan gini, kalau kita ingin mencari sesuatu nih di tempat kerja, misalkan ada praktek di laboratorium, lalu kita misalkan mau mencari avometer. Nah, kebetulan di praktek sebelumnya itu belum menerapkan 5R, yaitu rapi. Ketika kita mau mencari avometer di praktek selanjutnya, kita bingung nih mau ngambil avometer itu di mana, sedangkan praktek sebelumnya itu belum menerapkan 5R. Nah, tujuan dari 5R ini supaya barang-barang ini mudah ditemukan dan tidak menyusahkan pengguna selanjutnya. Nah, berdasarkan dari hasil observasi kelompok 4, penerapan K3 pada Laboratorium Elektronika Gedung B12 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang itu bisa dikatakan tergolong baik, tetapi ada beberapa hal dan aspek yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Antara lain seperti kesadaran dari pengguna laboratorium tersebut, khususnya bagi mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Dan untuk aspek selanjutnya itu ketersediaan dan penempatan APD atau alat pelindung diri, yang mana di laboratorium tersebut belum ada tempat tersendiri untuk menempatkan APD. Dan yang selanjutnya yaitu pemasangan dan pembaruan tentang poster K3 yang ada. Sebenarnya di situ sudah ada poster daripada K3, tetapi dirasa kurang lengkap. Dan selanjutnya untuk aspek yang ketiga yaitu pemasangan dan pembaruan poster K3. Di laboratorium tersebut memang sudah terdapat poster untuk K3, tetapi ada beberapa poster yang dirasa perlu untuk diperbarui. Selanjutnya untuk aspek yang keempat yaitu aspek tentang potensi bahaya dan kewaspadaan. Nah, mungkin pada aspek ini itu terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP yang ada di laboratorium tersebut, entah SOP apapun itu, mungkin dari penggunaan alat atau penyimpanan alat atau saat kita masuk ke dalam laboratorium tersebut dan lain-lain. Poin yang terakhir atau poin penutupan ini adalah kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya dari observasi ini, secara keseluruhan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang ada di Laboratorium Elektronika Gedung B12 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang ini bisa dikatakan cukup baik, didukung dengan fasilitas keselamatan yang lengkap, lalu prosedur yang cukup jelas, dan pengelolaan alat dan limbah yang terstruktur. Tetapi laboratorium ini masih memerlukan peningkatan untuk beberapa aspek-aspek tertentu, seperti alat pelindung diri yang tidak tersedia di dalam ruangan tersebut.
Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di ruangan tersebut atau APD khusus untuk ruangan tersebut atau laboratorium elektronika tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir dan terpenting adalah mungkin media untuk mengedukasi bagaimana orang-orang yang menggunakan laboratorium tersebut. Poin kesimpulan tersebut adalah poin terakhir dari poin presentasi yang dibawakan oleh kelompok 4. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja tentang penjelasan hasil observasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari kelompok 4 di Laboratorium Elektronika Gedung B12 Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mungkin langsung saja diberikan di kolom komentar di bawah ini. Kita diskusi nanti di komentar. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.